Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya Pendeta Oktavina Lago saat ini melayani di Gereja Toraja Jemaat Niel Perumnas. Satu sukacita yang besar ketika kita boleh berjumpa lagi dalam suasana bahagia seperti ini. Teristimewa dalam ruang saat teduh yang diprogramkan BPSW 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, mengawali persekutuan kita, mari mendengar pujian yang disampaikan oleh Lex Trio. Ajarku berdiam diri di hadapan hadirat-Mu, menantikan pertolongan, kelepasan, damai sejahtera-Mu. Tuhan, ajarku memahami firman-Mu, ajarku mengucap syukur dalam segala
Untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah dalam seluruh karya-Mu, Tuhan yang mempersekutukan kami dalam iman, kasih, dan pengharapan. Melalui persekutuan dalam ruang saat teduh saat ini, kami menikmati perjumpaan dengan Tuhan dan sesama kami sebagai umat-Mu. Kami akan melandasi persekutuan ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar firman-Mu benar-benar bertumbuh dengan baik dalam kehidupan iman kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kebenaran, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 21. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kukasihi dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu
akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu, kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Yang berbahagia adalah kita yang selalu setia membaca, menghayati firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan 1 Korintus 4 ayat 6-21. Kita renungkan dengan tema menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat di Korintus terdiri dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi. Mereka yang bukan Yahudi adalah orang-orang Yunani, kafir, namun telah bertobat dan menerima Kristus. Dari latar belakang inilah jemaat di Korintus tumbuh dan berkembang mewujudkan kekristenannya atau pola hidup Kristiani. Sebagai pengikut Kristus atau orang-orang yang telah dipanggil dalam kekudusan atau menjadi kudus, di tengah maraknya pertumbuhan dan perkembangan kekristenan pada waktu itu, muncullah ketegangan-ketegangan, konflik, perpecahan, bahkan persaingan antar golongan. Bisa dibaca di 1 Korintus 1 ayat 12-16 dan pasal 3 ayat 4-4. Yang membuahkan sikap saling iri hati dan memegahkan diri, serta praktek-praktek penyelewengan moral. Sebagai seorang rasul yang telah merintis dan menabur Injil Yesus Kristus di kota Korintus, Paulus sangat prihatin dengan keadaan yang menimpa persekutuan jemaat. Karena itu melalui suratnya ia menjumpai jemaat dengan nasihat, bimbingan, dan peringatan yang sangat tajam dan keras. Bagaimana sepatutnya perilaku kehidupan sebagai orang percaya di tengah kehidupan pergaulan dengan sesama. Saudara-saudara, dalam perikop ini Paulus secara terus terang mengungkapkan sikap dan perilaku yang keliru yang telah dipraktekkan dan ditampilkan oleh jemaat dalam kehidupan persekutuan. Mereka menyombongkan diri, menganggap remeh orang lain, memegahkan dan membanggakan diri, menganggap diri lebih penting dari orang lain, merasa hebat, mengandalkan kepintaran, kekayaan, puas dengan keberadaannya sendiri, dan menganggap telah mencapai apa yang dia dambakan. Untuk menyadarkan jemaat terhadap kekeliruan itu, dengan ironis Paulus melukiskan bagaimana kenyataan hidup sebagai rasul atau hamba Kristus. Rasul Paulus mengatakan, dalam pandangan manusia, kami dianggap bodoh, lemah, dan hina, tetapi mendapat penghargaan Allah. Kami dimaki,
tapi kami memberkati. Kami dianiaya, tapi kami sabar. Kami difitnah, tapi kami bersikap ramah. Bisa dibaca ayat 10 sampai 13. Dari ungkapan ini, Paulus hendak menunjukkan kepada jemaat bahwa untuk memperjuangkan persekutuan dan kesatuan selaku persekutuan orang percaya diperlukan sikap kerendahan hati dari anggota-anggota tubuh itu atau dari persekutuan jemaat. Menyangkal diri dengan melepaskan diri dari sifat egoisme dan individualisme merupakan modal terbinanya persekutuan yang harmonis. Saudara-saudara, sebagai seorang rasul, tokoh pendidik dan pembina, Rasul Paulus menasihatkan jemaat untuk menuruti teladannya. Ayat 16. Menuruti teladan Rasul Paulus artinya mengikuti cara hidupnya yang tidak hanya mengatakan kesabaran, kerendahan hati, tapi juga mampu melakukan bagaimana harus bersabar dan rendah hati. Seorang dapat atau patut menjadi teladan atau diteladani adalah ketika mampu berkata-kata dan mampu melakukan apa yang dikatakannya. Karena tidaklah hanya ditentukan oleh faktor usia, latar belakang pendidikan, budaya, jabatan, kekayaan, dan seterusnya. Melainkan pada faktor kematangan dan kedewasaan dalam hal berkata dan mengaplikasikan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini sangat relevan di zaman modern yang serba canggih saat ini, di zaman teknologi yang terus berubah. Semoga kita sebagai warga jemaat, sebagai tubuh Kristus, kita tidak hanya sibuk dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai rutinitas kita, tetapi biarlah kita selalu tanggap dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada, yang bisa dengan tiba-tiba muncul hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Baik itu pribadi, dalam keluarga masing-masing, dalam persekutuan, bahkan hidup bermasyarakat. Sehingga kepelbagaian yang kita miliki itu melahirkan dan menciptakan perilaku-perilaku yang patut diteladani. Maukah kita berubah dengan selalu memandang masa depan ke arah yang lebih baik dari hari kemarin? Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Terpujilah Kristus. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Segala puji syukur Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kami tersebar di berbagai tempat, namun Tuhan mempersekutukan kami dalam
persekutuan ini teristimewa di dalam firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan menerima kebenaran-Mu. Kami sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, sehingga kehidupan kami benar-benar mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berkati kami semua yang menikmati persekutuan saat ini. Berkati kehidupan masing-masing dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha yang ditekuni, dalam pelayanan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk BPSW 4 yang terus bekerja dan melayani jemaat-jemaat Tuhan, termasuk mempersekutukan jemaat melalui program Saat Teduh. Tuhan memberkati dalam kehidupan hamba-hamba-Mu, perlengkapi mereka dengan roh dan hikmat Tuhan, karuniakan kekuatan, kesehatan, berkati bersama keluarga masing-masing. Bapa di surga, berkati juga badan pekerja sinode. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memperlengkapi pemerintah kami dari pusat sampai pelosok. Tuhan memulihkan negara kami ini dari berbagai krisis, terutama krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan pada waktunya ini akan berlalu. Pandemi COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi, termasuk di bumi Indonesia. Kami boleh menikmati kehidupan dengan sukacita. Ya Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Ini doa syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Kami mohon di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Amin.